Ya. Jadi terima kasih. Saya nama Muhammad Kundarto. Agak dulu ya. Saya berasal dari Yogyakarta. Jadi jauh ya Bu ya. Pernah ke Jogja Bu? Yang pernah siapa yang pernah? Ya. Karena di Pulau Harapan tadi kan ibu-ibu bilang ini apa namanya, pulau transit ya. Pulau transit. Jadi pulau transit itu adalah pulau yang tempat persinggahan sementara sebelum berkunjung Pak ya, berkunjung ke tempat lain gitu. Dan sebagai tempat transit tentu ada sesuatu yang harus dilakukan, terutama menjadi tuan rumah yang baik, juga bagaimana menjadi pelayan yang baik, betul ya? Tapi juga peluang bisnis, karena tadi kan ibu-ibu bilang di sini sering catering kan? Catering. Jadi transit itu tempat lapar, makan gitu ya. Nah, saya pengen tahu dulu nih di sini bahasanya bahasa apa nih? Campuran. Selain bahasa Indonesia bahasa apa ini? Bahasa Sunda, Jawa, bisa nggak? Makassar ya, Makassar malahan. Kesono-sonoan. Pokoknya pakai E gitu ya. Kenapa gitu kan? Iya. Nah, pokoknya ada mah-mah gitu. Atau kalau manggil perempuan apa? Kalau mbok berarti Jawa. Kalau teteh Sunda. Kalau empok Bali. Kalau you ada nggak? You, neng gitu kan? Neng ada juga, you. Ya kalau Palembang you gitu kan. Nah ibu sekalian, ini bapak-bapak juga kayaknya tertindas ini. Hanya berapa nih Pak? Bapaknya sedikit Pak. Memang Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan oleh Bu Riza bahwa aksi lingkungan itu macam-macam kan, tadi ada Adiwiyata, Kalpataru, ada apa lagi? Adipura, ada Proklim. Nah saya akan dongeng saja karena tadi malam saya bilang kalau pakai PowerPoint nanti kayak orang sekolahan kan, kita ngobrol saja. Yang pertama adalah tadi barusan saya dapat informasi satu kelurahan, namanya kelurahan apa? Harapan. Itu terdiri dari 3 RW. RW ya? 3 kan? 3 yang di pulau ini 2, yang 1 misah gitu kan. Jadi ini berarti kan 2 RW. Nah 2 RW ini sudah proklim belum Bu Riza? Proklim belum? Belum. Nah apa sih proklim itu? Nah itu kan nanti benda aneh yang ibu-ibu apa sih gitu. Sebenarnya rata-rata masyarakat itu sudah melakukan, cuman karena nama kan baru 10 tahun baru nyampe di sini nama itu gitu. Nah yang kedua, saya ingin bercerita kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Di sini sumurnya masih tawar atau sudah payau? Payau. Oke. Dulu payau atau enggak? Enggak. Dulu tawar kan? Sekarang sudah payau. Tahu enggak kenapa bisa begitu? Kenapa Pak? Pohonnya udah nggak ada. Kenapa pohonnya nggak ada Pak? Nah ini kan di pulau jauh dari Jakarta nih. Kenapa kok pohonnya juga ditebangin? Buat rumah. Tapi ruangan kayaknya masih banyak tuh di tepi-tepi punya orang. Ya. Jadi begini, saya akan cerita dulu mengenai manajemen pulau. Apa sih manajemen pulau? Kenapa kok bisa jadi payau? Ini biar Bapak Ibu paham. Air tawar itu berasal dari mana? Di pulau ini. Air hujan. Berasal dari air hujan. Air hujan jatuh dari langit hanya di musim hujan. Masuk ke dalam tanah, disimpan
Siapa yang nyimpen? Tanah dibantu oleh tanaman. Setelah kesimpan dulu, ketika bayangin pulau ini belum ada manusianya, tawar semua, stoknya banyak, nggak ada yang pakai. Nah, tapi ketika ada permukiman, ada bapak ibu, maka setiap hari bapak ibu mompa air dari sumur. Kira-kira ini satu rumah per hari itu berapa liter? Ya kita seakan-akan hitung biar bisa bayangin ya Bu ya. Satu keluarga mungkin sehari bisa 1 meter kubik, betul nggak? 1 meter kubik itu kira-kira meja ini ada volumenya ke bawah itu 1 meter kubik. Lebih malahan. Iya, kalau mandinya lagi stres itu lebih lama Pak ya. Biar nyuci, mandi, nyuci, masak, ya cebok, gitu. Emang ceboknya pakai debu kan enggak toh? Nah, gitu. Saya kemarin sempat keluar negeri itu bingung Bu, ke Singapura tuh ketemunya tisu, gitu. Karena kita biasa apa-apa ada air. Nah di sana tuh kok tisu gitu. Nah, terus kira-kira misalnya nih 1 kakak itu adalah 1 meter kubik posisi hemat, atau 2 meter kubik. 1 aja ya, atau 2? 1, oke. Di sini berapa kakak? Yang di pulau ini, nggak usah mikir yang RW 1-nya deh, RW 2 RW ini. 700. Katakanlah berarti per hari habis 700 meter kubik air tanah yang diambil dari bawah ke atas. Kalikan 1 tahun 365. Banyak banget kan? Sementara air hujan jatuh paling hanya 4 bulan. Walaupun namanya 6 bulan musim hujan, tapi realnya paling kan nggak mungkin sebulan jatuh tiap hari kan, nggak mungkin. Paling hanya 4 bulan. Sangat sedikit, tidak ada stok air lagi. Bahkan sebenarnya kita sudah disubsidi. Apa ini? Air mineral. Air mineral dari mana? Bisa dari Jakarta, bisa dari Sumatera, gitu kan? Air mineral ini ada, itu pasti ya. Itu dari daerah yang ada gunungnya. Betul ya? Nggak mungkin terus ini air mineral kok datangnya dari pulau sebelah, ya kan? Mereka sama. Nah, ceritanya apa? Ini seperti orang dagang. Input pemasukan tidak seimbang dengan output, jadinya banyak hutang, rugi atau banyak hutang. Ketika banyak hutang, stok air tanah yang tawar itu terbatas, Bapak Ibu ambil, jadi berkurang. Karena di dalam tanah itu ada rongga-rongga kosong, maka air laut masuk. Sebenarnya Allah itu sudah menciptakan air tawar itu selalu berada di atas air laut. Berat jenisnya lebih ringan. Jadi selama ada air tawar itu di bawahnya. Tapi kalau air tawarnya itu habis, maka air laut naik. Ketika naiknya masih sedikit, Bapak Ibu mengatakan, wah sekarang kok sumur kita rasanya sudah payau, gitu kan? Sekarang posisinya payau atau asin kayak air laut? Kalau asin berarti mungkin sudah 80% ke atas air laut semua yang masuk ke dalam rumah. Terus mandinya setiap hari berarti air asin ya Pak? Mandi air asin dulu ya Pak, terus baru bilasannya pakai ini Pak. Terus bujur badan. Ya Bu ya, terutama yang wajah ya Bu ya. Terutama yang wajah ya, kalau lain-lainnya nggak penting ya, ini wajah. Bilirin airnya, biar tetap glowing katanya gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita bicara lingkungan Bu, secara umum Bapak Ibu. Jadi kalau lingkungan itu bukan urusan LH saja, bukan urusan kelurahan saja, bukan urusan pemerintah saja, tapi urusan semuanya. Kalau begini kan yang nanggung warga yang amalnya banyak sama warga yang amalnya sedikit kan sama aja, kena air asin kan? Ya enggak? Ya itu kan sudah dinaskan dalam kitab tuh, kalau terjadi kerusakan itu yang nanggung semuanya juga. Artinya apa?
Kalau kita ingin memperbaiki lingkungan, maka lingkungan itu harus diperbaiki oleh siapa? Semuanya kan? Ya semuanya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sudah tahu belum bagaimana cara memperbaiki lingkungan yang rusak itu? Paling gampang kita nyari solusi dari masalah yang kita hadapi saja. Saya menawarkan ada dua solusi. Solusi pertama adalah memperbanyak tanaman tahunan yang akarnya dalam, yang cocok di sini. Jadi nyari tanaman itu yang cocok-cocok saja, nggak usah nyari tanaman yang aneh-aneh. Misalnya gini, di Jawa, wah sedang tren, Pak Kombiner bilang, wah di sana lagi tren Pak pucuk merah, ya nggak usah ikut-ikutan. Tanaman apa aja yang cocok? Ini tanaman apa nih? Limbing cocok, itu jambu cocok, sawo cocok. Ya tanaman tahunan, tanam aja yang pakai biji Pak, jangan yang campur, biar perakarannya dalam. Setiap space, setiap ruangan di sekitar rumah Bapak Ibu ada ruang taruh tanaman. Kalau saya ini termasuk pecinta tanaman talok. Tahu nggak talok? Kersen, tahu nggak? Itu apa namanya? Yang peneduh tubuh sendiri itu loh. Ada buahnya manis, warnanya kuning atau merah itu loh. Cherry lokal gitu. Nah itu kan peneduhnya luar biasa, betul nggak? Di bawah pohon itu sejuk banget. Apalagi ini di kawasan pesisir, kawasan pulau, jadi nggak ada gunungnya, pasti panas. Untuk mendinginkan, ini namanya kalau di lingkungan namanya adaptasi Bapak Ibu. Untuk menjaga agar lingkungan lebih dingin, wong ini sudah ada kipas saja masih keringetan kan? Itu kalau di bawah pohon itu dijamin tidak keringetan, betul nggak? Itu rapat, sejuk, enak buat nongkrong. Bahkan ibu-ibu yang buka warung depannya ada pohon itu laris itu. Larisnya itu bukan karena makanannya saja, tapi didukung, wah enak ya nongkrong di situ sambil ngopi, ngerokok, mantap itu. Jadi apa solusi pertama? Perbanyak menanam pohon, tanaman tahunan, bukan tanaman dalam pot. Kalau tanaman dalam pot itu biasanya tanaman hias yang hanya mau dinikmati kita saja, tidak ada yang lain-lainnya. Pak, bagaimana dengan garis pantai? Ini kan pulaunya kecil nih, dikelilingi oleh garis pantai. Cari tanaman yang cocok dengan kadar garam tinggi. Yang saya tahu termasuk yang untuk barrier atau pagar ketika ada angin kencang. Bakau, mangrove. Yang kedua, cemara laut. Cemara laut itu kokoh banget. Saya pernah ke Aceh, pohonnya itu walaupun keterjang tsunami 6 meter itu dia nggak roboh. Bakau, ada ketapang laut. Ya, ketapang laut kan, pandang, monggo. Artinya Bapak Ibu silahkan di garis pesisir ini, silahkan dirapatkan di tingkat RW, sisi mana yang bisa ditanami. Kalau toh ada bangunan, misalnya untuk parkiran, untuk apa, ya tepinya itu pembatasnya tetap diberikan space 10 meter, 20 meter untuk rimbunan pohon. Kira-kira sepakat gak? Saya mencarikan solusi loh ini, bukan untuk saya, ini untuk Bapak Ibu yang di sini. Ya, itu solusi yang paling gampang. Pak, perlu anggaran enggak? Ya perlu juga anggaran. Tapi sebenarnya tanaman-tanaman kan tidak selalu tanaman yang harus beli. Dari biji jambu, dari biji mangga, dari biji belimbing, bisa juga itu ditumbuhkan. Atau kalau ada tumbuh-tumbuh yang liar itu, mending dipindahkan ke tempat biar tertata rapi. Sepakat gak Bapak Ibu? Tapi, nah ada tapinya. Gerakan ini tidak akan jalan kalau jalan sendiri-sendiri. Misalnya 600 kakak kok yang bergerak hanya 10 orang. Nggak bisa. Nanti 10 orang tuh malah kadang-kadang diketawain. Betul nggak? Orang yang melakukan aksi lingkungan itu banyak kan di awal-awal perjuangan itu diketawain. Ngapain sih kurang kerjaan itu? Ngapain sih sampah kotor-kotor bau kayak gitu kok dipilah-pilah, gitu kan? Tapi setelah nanti ada gunung sampah, banyak lalat, banyak penyakit diare, baru mikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia itu diberi oleh Tuhan kan kenikmatan alam semesta. Tapi kebanyakan manusia itu penyakitnya dua.
malas dan tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih. Dan kita manusia siapapun, saya nggak nunjuk hidung ya, siapapun kita itu biasanya setelah bencana datang baru sadar, ya kan? Kemarin ada cerita tuh, ada di berita di TV atau di koran tuh, ibu-ibu anaknya minta HP dimarahi habis-habisan, ya kan? Setelah itu anaknya gantung diri, meninggal. Oh, baru ibunya tuh nangis terseduh-seduh, tapi kan udah terlambat. Ini sekedar cerita yang tidak selalu mirip. Artinya begini Bapak Ibu, dulu mungkin Bapak Ibu ketika diingetin, ayo kita jangan menebang pohon waktu airnya masih tawar, nggak ada yang dengerin kan. Tapi sekarang setelah air sumurnya asin semua, mungkin oh iya ya, ini kesalahan berjamaah kita semua, betul nggak? Ini nggak akan bisa bahkan nanti kalau air lautnya masuk semua nih, tanaman pun nggak bisa hidup loh Bapak Ibu. Iya, karena tanaman apa nih, belimbing, jambu, ini nggak tahan garam tinggi juga. Ini masih tumbuh itu kan karena masih ada air tawarnya walaupun sedikit. Mungkin ya dari sisa-sisa tuangan ini bisa juga. Cuman ya tadi gerakan ini harus komitmen dilakukan bersama. Yang kedua, ini butuh panennya itu lama, 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin baru terasa manfaatnya. Tapi kan Bapak Ibu tahu juga, namanya nabung kan nggak mungkin tahu nabung seminggu langsung beli sepeda motor kan nggak mungkin ya, ya Bu ya. Kadang-kadang kan perlu tirakat 3 tahun, 5 tahun, setiap hari 1.000 rupiah, baru jadi sepeda motor setelah 5 tahun kan gitu. Sama ini nabung tanaman juga, mungkin panennya baru terasa itu 5 tahun ke depan. Syukur-syukur ada percepatan. Nah kalau percepatan misalnya bisa tanya kepada Pak Kombiner misalnya atau Bu Riza, Pak, Bu, tanaman apa yang kira-kira tumbuhnya cepet ya? Gitu. Bisa cemara laut, cemara udang, ketapang laut itu kalau pesisir. Kalau yang di dekat-dekat permukiman, kasih tanaman buah-buahan. Ada ibu-ibu yang komplain, Pak, saya udah nanam tanaman buah 3 tahun, giliran berbuah banyak tetangga yang nyuri buahnya, Pak. Masih alhamdulillah itu ibadah, sedekah ya Bu ya. Tanaman buah menurut sejarah nggak ada ceritanya tanaman buah dicuri pohonnya. Buahnya. Iya kan? Kan kita niatkan tanaman buah itu untuk peneduh, betul nggak? Buah itu bonus. Kalau buah ternyata ada yang nyuri itu kan karena masih sedikit. Coba disepakati nih di Pulau Harapan kita kompakan semua nanam belimbing misalnya. Ya udah belimbing semua. Sehingga nanti oh iya ya kalau kita akhirnya para pengunjung wisata itu mereka di benaknya itu akan teringat. Pokoknya kalau transit di Pulau Harapan nanti bonusnya di sana bisa petik buah belimbing. Gitu. Harus kompak. Jangan ada belimbing, ada jeruk, ada macam-macam ya akhirnya nggak jelas nanti. Panennya sedikit juga, dicuri juga, habis. Tapi kalau semua punya belimbing, 2 aja deh. Belimbing sama jambu air coba. Udah itu aja. Jadi sentra itu. Insya Allah kalau 600 orang nanam paling enggak satu rumah 1 pohon. Pak, rumah kami sudah ini Pak susuan, tahu ya susuan, mepet-mepetan gitu kan, sudah berdesak-desakan. Ya sudah, ginilah 5 rumah 1 pohon deh, bisa kan? Ya kan masih ada sisa. Ini buktinya masih ada sisa nih, itu masih ada sisa. Tanami aja. Apalagi Bapak Ibu mohon maaf kalau gentengnya adalah asbes. Itu lebih panas lagi kan. Itu butuh peneduh pohon. Paling keren strateginya rumahnya asbes, sampingnya ada pohon yang daun-daunnya itu nutupi asbesnya. Oh itu di dalam sejuk. Gitu caranya Bu. Pak, nggak usah AC lagi. Pak, tapi kan ini Pak, kalau di Jakarta nih kadang-kadang atau di kota-kota besar pohonnya kalah sama kabel listrik. Kalau ini kan nggak ada ya, sedikit lah paling. Jadi jangan sampai Bapak Ibu jalur kabel listrik malah mengalahkan pohon yang sudah ada. Kenapa? Karena pohon di Pulau Harapan adalah pusaka. Sepakat nggak kalau saya sebut sebagai pusaka hidup? Iya, ibu-ibu nungguin ini belimbing ini berapa tahun ini, bisa 10 tahun loh. Ya kan? Mungkin ibu-ibu waktu masih ting-ting ini tumbuhnya ya kan. Sekarang masih ting-ting nggak?
Kira-kira udah tong-tong gitu. Nah, tanaman itu cuman panennya kan lama. Nah, saya sekalian solusi pertama, saya akan menyampaikan solusi yang kedua. Solusi kedua ini bisa langsung dirasakan, tapi butuh modal. Ada yang tahu? Kayaknya sini belum ada. Yaitu pemanenan air hujan. Ini Pak, bapak-bapak yang logikanya bisa ini. Bapak-bapak tolong itu kan kalau hujan jatuh langsung ya Pak ke tanah. Tepinya dibuat talang Pak. Itu yang saya sebut sebagai modal Bu. Talang air ditekuk gitu. Terus nanti diarahkan, ditampung di ember-ember gede, tandon-tandon gede. Ya, kayak pump swadaya dari air hujan. Pak, apa itu? Ini Pak, sudah ada. Banyak di Kalimantan. Kenapa kok Kalimantan itu banyak? Ceritanya begini Bapak Ibu. Di Kalimantan itu banyakan air gambut. Air di bawah itu banyak, tapi pH-nya rendah, 3, 4. Diminum nggak bisa. Lalu mereka air bersih dari mana? Kan dari sumur nggak mungkin lagi. Akhirnya mereka dari air hujan. Kalau masyarakat ya mungkin tandon-tandon kayak toren itu susah Pak ya. Bisa aja terserah mau ember, mau gentong, mau apa itu. Kayak zaman dulu ada tempat untuk wudhu itu namanya padasan itu apa? Yang dari tanah itu silakan aja. Tampung kok tampungannya terlalu kecil dibuat berunda-unda. Kalau luber pindah ke sini, luber pindah ke sini enggak apa-apa. Tampung. Kalau nanti tingkat RW, tingkat pemerintah maksudnya, coba dianggarkan agar tampungan dari talang-talang itu bisa didesain oleh para tukang agar talangnya itu nanti terkoneksi Mas. Paham ya maksud saya? Jadi antar rumah kan rumahnya mepet-mepet nih, ya udah talangnya disambungin aja. 2 rumah, 3 rumah, 5 rumah jadi satu, ditampung bak penampung gedenya mungkin bisa 2 meter kali 4 meter. Ini namanya tampungan air bersih. Pump swadaya. Pak, bagaimana agar layak minum? Tanya Pak Kombiner nanti udah hafal. Pakai penyaringan sederhana Pak ya. Penyaringan sederhana aja Bu, pakai apa? Hijau, pakai pasir, pakai apa? Serbuk batu bata itu ditumpuk-tumpuk, disaring secara alami, udah jadi itu tinggal dimasak, bisa diminum. Karena Pak, itu nggak ada masalah kimia. Adanya paling kan kecampur, namanya hujan kan kadang kecampur debu, kecampur apa, itu disaring selesai. Bayangin kalau ibu-ibu mau masak dari air asin, terus diapain biar tawar? Nggak bisa, kecuali pabrik yang bisa. Ada alat khusus di luar negeri, di Arab mungkin dari air, karena di sana nggak ada hujan, mau nggak mau mengolah dari air laut, dinetralkan, tapi kan alatnya mahal. Kita cari yang paling gampang, yaitu pemanenan air hujan. Setuju nggak? Setuju nggak ini? Perbuatan baik itu kalau belum terbiasa rasanya berat nggak? Berat. Ini untuk memulai nanti satu rumah siapa yang mau membuat instalasi talang untuk panen air hujan itu juga nggak gampang. Coba saya tanya, di ruangan ini pengen nggak rumahnya nanti ada talang air yang untuk penampungan air hujan? Pengen nggak Bu? Sudah, oh berarti sudah ada. Oke. Nah, sudah ada. Kira-kira dari 600 kakak yang sudah ada itu berapa kakak Bu? Mungkin nampungnya masih nampung. Pokoknya ada pojokan yang alirannya paling gede ditampung gitu kan, belum dikasih talang. Nah sekarang dikasih talang. Ada sebuah penelitian, nah ini kabar baiknya nih. Ada sebuah penelitian, misalnya begini, rumah bapak ibu itu kalau ditutup atapnya itu luasnya misalnya 10 kali 10 meter, berarti kan 100 meter persegi. Nanti Pak Kombiner atau dari LH bisa ngitung ke. Curah hujan di sini Pak, misalnya setahun berapa? 2000 mili misalnya. Nanti bisa dihitung itu. 2000 mili itu kalau ditampung satu rumah 100 meter persegi, nanti ketemu tampungannya berapa meter kubik selama 4 bulan musim hujan tadi. Nah setelah ditampung,
ternyata ada penelitian ini untuk hidup satu rumah itu cukup. Maksudnya untuk hidup itu ya untuk MCK tadi, mandi, cuci, kakus itu cukup. Nah kalau ini sudah menjadi pembiasaan di sini, ini namanya adaptasi. Adaptasi dari kondisi kerentanan karena apa? Intrusi air laut yang sudah masuk ke semua wilayah di Pulau Harapan ini. Cuman untuk memulai, ini bapak-bapak yang harus punya kekuatan ini, bapak-bapak, karena urusannya dengan talang dan tandon air Pak. Kalau ini ibu-ibu nggak nyampe Pak, nggak nyampe, paling nyampenya cuma nyuruh bapaknya, nyuruh suaminya. Ayo Pak, itu tolong dibuatin. Tapi kan apa namanya? Memulainya sudah dilakukan ya Bu ya. Sudah ada yang inisiatif menampung air hujan. Tapi karena tampungannya juga ember kecil, ya ditampung juga alirannya kecil, ya dapatnya kecil. Paling sehari habis, betul ya? Jadi ketika musim hujan, nah sekarang saya tanya nih, ketika musim hujan, lagi banyak-banyaknya hujan, sumurnya kan mendadak menjadi lebih tawar toh Bu? Iya, karena kecampur sama pasokan air hujan tadi. Air lautnya minggir dulu, nanti diambil terus air lautnya naik lagi gitu. Coba saya tanya, kira-kira tawarnya itu berapa bulan? Sebulan doang? Sehari doang? Oh lah ya, kalau pas hujan sehari doang udah. Terus sehari-hari kalau untuk minum di sini? RO. RO-nya dari mana tuh? Sumber daya air. Oke. Nah, ini masih untung pemerintah sudah membuatkan instalasi RO tadi untuk pengolahan air tawar. Mungkin yaitu solusi, sebenarnya solusi bukan jangka panjang, solusi emergensi. Disuntikkan ke bawah, ke air bawah tanah yang dalam, nyari kandungan air tanah yang tawar, baru untuk PDAM di sinilah kira-kira begitu. Tapi kalau solusi itu terus-terusan nanti lama-lama dia makin ke dalam terus. Dan itu lama-lama mungkin dalam jangka 10-20 tahun lagi langka lagi. Nah, coba yang tadi. Penampungan air hujan itu solusi paling cepat dirasakan juga. Mungkin dari 600 untuk mengawali 20 rumah udah bagus Mas. Bapak Ibu ya. 20 rumah lah yang kira-kira rumahnya Pak RW, Pak RT atau yang mampu beli talang udah ngawali dulu. Atau mungkin gedung-gedung pemerintah seperti ini dikasih talang semua juga. Terus ditampung untuk ngasih contoh yang baik. Suri toladan yang baik itu yang nggak gampang juga, betul ya? Apalagi kalau nggak ada yang negur. Kadang-kadang manusia itu cenderung melanggar aturan karena apa? Ya ada guyonannya toh Pak. Ada orang naik motor nggak pakai helm, pas belok dibelokkan ada polisi nyegat, ketangkep gitu kan. Yang naik motor bilangnya apa? Saya kira nggak ada polisi tadi Pak. Gitu. Itu artinya apa? Ya kecenderungan manusia itu kalau boleh melanggar tanpa teguran, tanpa sanksi ya mau melanggar kan gitu. Ya kalau boleh sih semua melanggar, ya ini yang akibatnya. Bahkan dulu mungkin nggak merasa kalau itu melanggar. Loh saya tuh nggak salah loh Pak, saya kan hanya buat sumur terus ngambil sumur apa adanya. Karena kesalahan berjamaah tadi Bapak Ibu. Dan masalah lingkungan itu selalu terulang. Masalah lingkungan itu selalu terulang bahwa kesalahan itu dibuat berjamaah dan nanti tersadar ketika sudah jadi bencana alam. Jadi bencana itu tidak selalu gunung Krakatau meletus, tidak selalu tsunami, ya kan? Bencana itu ada yang kecil-kecil tapi masif seperti itu. Intrusi air laut itu juga bencana, betul nggak sih? Ya karena menimpa seluruh rumah. Bapak Ibu harus beli air, ketergantungan air dari yang lain. Paham ya Bu? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak? Satu PR-nya, catat ya Bu. Pertama nanam pohon untuk peneduh, sumber buah-buahan, juga untuk konservasi pulau-pulau kecil termasuk Pulau Harapan. Yang kedua adalah pemanenan air hujan. Kalau Pulau Harapan untuk misalnya nih, saya kan tadi sebelum kesini tak bablas dulu sampai ke situ biar lihat gerbangnya.
Saya nanya ke Bu Riza, ini ada genangan air kenapa nggak ditanami mangrove? Kan itu. Pak, ini apa pasang surut? Ya tidak masalah, kan ada mangrove yang tahan terhadap pasang surut. Kenapa ini nggak dihijaukan? Kenapa mangrove dan hutan hanya pada pulau-pulau yang cagar alam saja? Kenapa nggak di lingkungan bapak ibu? Ya kan? Menangani masalah itu harus sampai sumbernya. Betul nggak? Ibu-ibu lagi ngambek karena nggak punya duit. Lah karo sama suaminya kok cuma dipijit-pijit sama dilus-lus, mama gitu, I love you mama gitu. Ngambeknya hilang nggak? Hilang. Yang bilang hilang satu, lainnya nambah. Karena ini tuh isinya duit, mana duit gitu. Iya. Ada ibu-ibu curhat ke saya, aku ngambek mas sama suami saya, ngambek tiduran tengkurep, ya kan? Bapak-bapak kalau ibu ngambek tuh biasanya tengkurep pak. Lah kok sama suaminya dilempar duit? Ya aku ketawa mas, loh ternyata ngambeknya karena duit. Jadi mengatasi masalah harus sampai sumbernya. Ya tadi saya bicara mengenai sumbernya tadi. Kalau sumbernya adalah masalah stok air tawar yang kurangnya itu sebenarnya karena yang kita ambil dengan yang hilang. Mubazir itu banyakan yang hilang. Ya Pak ya. Misalnya kalau nggak kita tangkap ini hujan, jadi genangan kan masuk ke laut lagi, campur asin lagi. Nah makanya kita tampung. Sepakat nggak nih? Nanti insya Allah saya kesini lagi harus ada yang memulai. Setuju? Setuju. Jangan berpikir Pak minta bantuan, jangan. Tunjukin dulu. Karena Pak perjuangan lingkungan itu biasa dimulai dari swadaya dulu Pak. Jangan dikit-dikit Pak beliin tanggon, beliin talang, sekalian dipasangin bayarin yang kerja. Itu biasanya mental begitu malah nggak jadi Pak. Walaupun dibantu, dia mentalnya nggak jadi. Yang jadi itu malah bapak ibu yang berkomitmen, oke, ini saya beli sendiri semua nih, yang masang bapaknya anak-anak ini. Saya tampung, mungkin nggak semua talang Bu. Nyicil dulu talang yang teras rumah dulu Pak. Yang ini lebarnya misalnya 10 meter, udah ini dulu deh. Tampung dulu. Nanti kalau punya rezeki tahun depan tambahin lagi yang samping kanan. Tahun depannya lagi samping kiri. Akhirnya nanti seluruh rumah melingkar, semua air yang jatuh di atap rumahnya itu tertampung semuanya. Kalau sudah begitu kira-kira keren nggak tuh? Keren. Ada yang mau ditanyakan? Termasuk masalah sampah. Ini loh, ini snack-snack ini sampah yang organik yang apa nih? Loh, ini ada kulit salak organik, boleh dibuang, ya kan ini campur kembali ke alam. Tapi kalau buangnya jangan sembarangan buang, dikomposkan bisa. Tapi kalau kertas, ini ada plastik, ya kan? Ada plastik, ini yang tidak bisa didaur ulang. Bisa tapi butuh teknologi. Mungkin dipadatkan, mungkin dipanaskan, atau mungkin diolah lagi gitu. Prosesnya panjang. Nah, dalam pengelolaan sampah, tadi di perjalanan Bu Riza juga cerita mengenai, wah Pak, kita komitmennya setiap pulau itu 0 sampah. Sampah itu munculnya dari mana kalau di sini? Dari rumah tangga. Karena sini pasar ada nggak? Nggak ada. 600 orang itu terus beli sayurannya kemana Bu? Oh keliling ya. Pasar keliling ya. Oke. Nah, sampah itu, oke, kalau boleh saya simpulkan berasal dari rumah tangga. Maka jurus mengatasi masalah harus dari sumbernya, maka pemilahan sampah harus dimulai dari rumah tangga, bukan dari kelurahan. Masa sampah rumah tangga dikumpulin dulu ke balai desa, baru dipilah. Pasukan kuning yang milah-milah itu juga akan muntah kalau sampah semua dikumpulin baru dipilah di sana. Betul ya? Sampah paling bagus itu dipilah dari rumah tangga. Ibu-ibu sudah harus memilah mana yang organik, mana yang anorganik. Oh, bisa pesen teh kopi itu.
kopi, es teh gitu ya. Iya, ngantuk ya. Ini snacknya belum keluar ya? Sambil makan nggak apa-apa. Ah, udah habis. Saya aja belum sempat makan ini. Makanya biar nggak ngantuk, silakan bertanya. Nah, ada yang bertanya, saya namanya siapa atau belum? Oh, lah ya kok nggak nanya? Istri saya berapa nggak nanya? Satu ya. Satu ya. Kalau untuk menangani sampah limbah yang dihasilkan oleh sampah paket, termasuk LPG itu gimana Pak? Paket apa Bu? Ya, paket ini Jaga, Shopee, online. Oh, paket online itu kan kadang bungkusnya terlalu banyak Bu. Oh, bungkus masih di lakban, masih di tali banyak gitu. Untuk sementara ini kan di Kelapa kita kan belum ada yang berani menerima gitu, membeli gitu. Jadi akhirnya itu plastik-plastik tersebut itu berakhirnya di TPS yang menjadi sampah residu gitu. Untuk mengatasi plastik seperti ini yang kayak Jaga yang lainnya itu gimana Pak? Iya, itu harus ada pengolahan. Mungkin Pak Kombiner nanti yang lebih tahu ya. Jadi misalnya kayak ini loh Pak, kertas, bungkus paket itu kan kertas, lakban, rafia gitu ya Bu ya. Nah itu kayaknya sampah-sampah yang pengolahan plastik. Kalau kertas mungkin masih bisa dipilahkan Bu, ya kan? Kertas dikilokan masih bisa, yang kardusnya banyak bungkus itu. Tapi untuk plastik ya sama plastik Bu. Nah memang masalahnya gini, dalam undang-undang sampah 3R itu kan sampah dipilah oleh masyarakat. Bila mana di sampah itu ada limbah B3, maka itu koordinasi dengan DLH. Kalau sini namanya Sudin LH agar sampah ini bisa diambil gitu ya Pak ya. Betul ya? Diambil untuk diamankan karena itu masyarakat tidak diberi kewenangan untuk mengelola yang limbah B3 Bu, berbahaya. Iya, kalau di bank sampah kita kan kita udah memilah Pak, baik sampah plastik, sampah kantong plastik yang kayak seperti itu yang PE gitu. Terus kalau untuk sementara ini di bank sampah kita ini belum memilah sampah yang berupa plastik paket gitu Pak. Oke, ya itu tadi mungkin nanti bisa koordinasi dengan LH. Ini larinya kemana? Iya. Ya, ini dari 2 RW bank sampahnya ada semua nggak? Ada. Ini RW berapa sama RW berapa coba? 1 dan 2. Ya. RW 1 bank sampahnya siapa coba tunjuk jari? Kok 1 doang? Ada betanya Pak. Perwakilan RW 2. Loh ini ada. Oh enggak, pegel aja. Kalau saya Pak, ini bank sampah Pulau Kelapa terus sebelah. Yang RW 3. Kelurahan sebelah saya. Oh, kelurahan sebelah. Oh, saking semangatnya pengen kesini Bu ya. Ya, siapa tahu nanti saya. Karena waktu program acara di kelurahan saya kemarin saya nggak hadir, ada acara juga. Oh yang beberapa bulan yang lalu. Iya, kemarin. Itu rencananya juga saya yang mau datang tapi nggak hadir juga saya. Ya mungkin kita janjian biar ketemu sekarang Bu ya. Iya waktu itu saya pas jadwalnya nggak bisa bareng terus saya nggak hadir. Waktu itu kayaknya ada Pak Tarno atau siapa. Iya. Ya. Itu harusnya saya ikut juga seperti ini tapi waktu itu saya pas nggak bisa. Ya. Jadi bank sampahnya aktif nggak ini? Kalau nanti kita tengok ada aktivitas nggak nih? Bank sampah saya aktif. Nah, Alhamdulillah bank sampah. tapi kan Pulau Sano. Iya. Kemarin alhamdulillah bank sampah saya ini tahun 2022 ini bank sampah terbaik DKI mewakili Pulau Sano. Wow, keren. Bank sampah yang RW 1 RW 2 di sini gimana? Nanti saya mau cek loh. Sementara kita masih pelatihan aja Pak. Masih pelatihan. Iya, Sudah bisa saya tengok belum Bu? Analisis Pak. Mesin analisis. Iya, kita tengok bisa nggak nanti? Siap Pak, siap. Nah, kita pengen lihat ini bank sampahnya ada aktivitas atau hanya benda-benda yang 3 bulan yang lalu kan gitu. Iya Bu, kadang-kadang bank sampah itu, mohon maaf nih, Pak ini kita membuat dompet dari plastik Pak, dari bungkus sabun, ternyata ini hanya 3 bulan yang lalu. Setelah itu nggak ada aktivitas pemilahan, nggak ada penimbangan, nggak ada apa. Malah bank sampah yang bagus tuh kadang-kadang malah ada bau-bau gitu kan, karena ada sampah datang, sampah keluar dipilah gitu. Ini kok bersih, nggak ada apa-apanya, malah di toko gitu. Ini hasil dari bank sampah tapi bukan aktivitas bank
bank sampah. Ya enggak apa-apa. Namanya orang berbuat baik itu kan dimulai dari sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, terus kemudian bank sampahnya ini sudah menghasilkan belum, Bu? Tidak kan? Yang di Pulau Kelapa tadi per bulan berapa, Bu, rupiahnya kira-kira? Kurang lebih 6 sampai 7 juta. Pak Kombiner juga senang itu, Bu. 6 sampai 7 juta per bulan. Terus yang ngerjain berapa orang? Kita pertama 6 orang. Oke. Nah, terus sementara ini kita 3 orang, soalnya yang 3 ini lagi ada tugas masing-masing gitu. Dan yang mengerjakan itu dapat upah dari situ. Iya, jadi ada uang lelah. Uang lelah berapa, Bu, sebulan? Ya, misalnya kalau kita untuk omset itu kan 7 juta, terus modal kita berapa, kita potong modal dan selebihnya kita bagi. Nah, sisanya berapa per bulan? Alhamdulillah kadang-kadang 3 juta. Nah, artinya dibagi separuh, Bu, ya? Iya. RW 1, RW 2, halo. Ya Pak, siap. Gimana bank sampahnya? Laporan? Sementara bank sampah kita Pak nggak fokus di rongsokan apa? Mari kita pelatihan aja Pak. Fokusnya di mana, Ibu? Di kopling, services. Sementara ini kita lagi jaga toko curah. Toko curah, apa itu? Sabun. Oh, sabun Iya, sabun curah. sabun cair. Cair. Oke. Ibu berasal dari mana? Kayaknya bahasanya agak Sumatera gitu. Pulau Pak. Hah? Pulau Pak asli Pak. Pulau enggak? Enggak, bahasanya kayak bahasa Sumatera, Medan atau mana gitu. Enggak. Ya sama ada Pak. Hah? Ya sama ada dikit. Atau Palembang? Iya. Ada Pak sama Palembang Pak. Pak RW. Oh, Pak RW-nya Palembang. Iya, Pak. Oh, Palembang mana, Pak? Hah? Palembang Kota. Oh iya. Berarti masih OO gitu. Kemano? O E. Kalau O saja kan Jawa, ora apa-apa gitu kan. Oh, ada E, ya. Ya makanya tadi saya tanya, ini Bapak Ibu dari mana saja gitu kan. Ya mungkin ada yang lahir di sini, tapi kan orang tua mungkin dulu dari mana, nelayan dari mana kan gitu. Ya. Nah ini makanya dari Pulau Kelapa, wah alhamdulillah ini esnya udah datang Pak. Bu, dari RW mana tadi Pak yang omsetnya 67 juta? Pulau Kelapa, RW 1 ya? Kita belinya bank sampah itu omset kita hampir bisa 10. wow. Karena waktu itu di Pulau Kelapa itu bank sampahnya baru saya ada. Sudah didaftarkan proklim belum Bu? Sama Bu Riza. Iya, tahun ini belum juga? Oh belum. Iya itu potensial sekali. Jadi Bapak Ibu sudah tahu proklim itu. Proklim itu ya, itu sebenarnya aksi pelestarian lingkungan. Itu hanya sekedar nama. Kenapa? Karena dari sejarahnya ini kan ada gejala perubahan iklim. Perubahan iklim itu suhu makin panas, air permukaan laut naik, gitu kan? Ada intrusi air laut dan sebagainya, itu dampak-dampak. Walaupun itu ada sebagian dari perbuatan manusia, ada juga perbuatan karena perubahan iklim global. Nah makanya kita perlu melakukan aksi-aksi lingkungan. Nah aksi lingkungan itulah kita sebut sebagai komunitas proklim. Jadi ikut itu untuk apa? Ikut ya intinya untuk membedah masalah kita masing-masing. Ya sama ketika tadi saya memberikan solusi nanam pohon atau pemanenan air hujan, itu adalah solusi yang kita rasakan manfaatnya. Jadi bukan untuk mental lomba-lombaan, bukan. Masalah penilaian itu kan hanya administrasi aja di LH, di KLHK gitu Bu. Tapi realnya ya tadi, bank sampah ternyata bisa menghidupi dirinya sendiri. Kemarin juga saya dari Jakarta Selatan cerita juga, iya Pak, bank sampah kami juga sudah bisa menghasilkan. Minimal orang kerja itu nggak terus gratisan, paling tidak ada uang lelah. Kalau disebut gaji ya terlalu kecil kan, tapi paling tidak adalah yang digunakan untuk uang capeknya. Nah ini semoga bisa juga memotivasi ibu-ibu yang di RW 1 dan RW 2. Kalau bank sampah di Pulau Harapan sendiri, kenapa mereka bisa jalan tempat gitu Pak? Ada permasalahan di nasabah karena mereka sistemnya jemput bola. Terus persaingan mereka sama tengkulak itu Pemulung. pemulung Oh. sama penampung ini
Oh, jadi pemulung pun sudah merambah sampai sini Ya, ya? masalahnya mereka harus menjemput sendiri itu bank-bank sampah di sini. Kan tenaga mereka kan terbatas. Nah, semua kembali ke masyarakat. Karena kesadaran. Nah, kesadarannya itu komitmennya di situ, iya. Terus kalau yang sampah yang tidak diambil diapain, Pak? Yang tidak diambil ya. Gini loh, pemulung itu kan kalau datang ngais, yang bisa diambil ini berapa? Sekilo 1.000, sekilo 2.000 kan gitu. Lah kalau yang nggak bisa diambil, sisa sayuran, sisa nasi, ya toh? Rafia tadi yang nggak bisa diuangkan, terus itu kemana larinya? Ke TPS. TPS yang dari LH. Ya. Lah di TPS diapain? Dikelola semua. Ya. Di sini ada nggak tempat pembuangan akhir sampah di pulau ini, ada nggak? Masih ke Bantar Gebang. Bukan ya. Oh, ini juga ke Bantar Gebang ya? Oh. Oke. Kita kemarin mau minta pulau yang nggak ada penduduknya, Pak, untuk kita diselesaikan di pulau juga. Di pulau juga. Jadi tidak ada biaya untuk ke Bantar Gebang atau melintasi laut itu, Pak, ke sana. Jadi Biar nggak kemana-mana ya. Di sini juga gitu. Jadi memang waktu kita kemarin di rapat sama KLHK di Jum, kita minta itu nanti diperbolehkan atau enggak? Kurang tahu, Pak, itu Karena masalah udah lain, udah naik Iya. kemudian udah lain. Iya. Tanggapan mereka, tanggapannya nanti akan mengotorin laut lagi. Betul. Padahal pikiran kita bukan itu, pikiran kita residunya kita selesaikan di pulau gitu, Pak. Ya, karena kadang-kadang itu residunya ke laut, terus nanti mencemari, pulaunya pun jadi nanti sebutannya kurang bagus, pulau sampah gitu loh. Sebisa mungkin makanya kalau bisa zero waste itu atau limbah sampah nol itu ya karena kita bisa mengolahnya. Kecuali yang ketiga tadi. Karena sampah dari rumah tangga sendiri, Pak, nggak banyak amat gitu, Pak. Ya. Nggak banyak. Jadi yang sampah pesisir yang banyak. Jadi misalnya Yang kiriman itu tahu ada. Oh iya. yang dari muara-muara. Kalau dari ini pengunjung yang tadi transit tadi banyak sampah nggak? Enggak juga ya. Oh, jadi malah sampah kiriman dari sono ya? Dari sono kok entah dari mana ya? Dari daratan sana lah. Gitu. Nah, ya itu artinya kalau masalah sampah ini di pulau-pulau ini ya memang sesuatu yang perlu kita gerakkan. Makanya tadi saya diskusi waktu di kapal itu dengan Bu Riza. Ya, pulau-pulau itu perlu pengelolaan. Pengelolaannya bagaimana? Terutama tadi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Masalah sampah, air bersih ya. Air bersih yang sudah terkontaminasi dengan air laut karena intrusi. Atau mungkin suasana yang panas ini harus didinginkan dengan banyak pohon-pohon peneduh misalnya. Nah, itu harus yang kita tanggulangi bersama-sama. Nah, Proklim ini sebenarnya kan untuk pendataan yang tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa bersama-sama memikirkan Bapak Ibu. Jadi ada adaptasi, ada mitigasi. Kalau adaptasi itu ya tadi banyakin pohon, ya toh? Terus pemanenan air hujan itu adaptasi. Kalau mitigasi ya tadi yang sampahnya. Jadi sampah ini perlu dikelola. Limbahnya bagaimana? Nah, sementara ini mohon maaf kalau limbah toilet ada septic tank atau dibuang ke sungai ke laut? Septic tank ya. Nah, itu berarti sudah bagus. Jangan sampai nanti apa ya? Kalau di darat itu ada istilah plung lap. Plung gitu terus cemplung terus ikut aliran selesai. Atau nongkrongnya di pantai sambil setengah tergenang, Pak. Jadi ngalir. Di sini nggak ada ya? Ada. Alhamdulillah ini sudah luar biasa. Artinya ini butuh gerakan bersama. Ya nanti berikutnya apa? Ya kita nanti mungkin dari secara administrasi teman-teman dari LH ini akan, oh ya Pak, ini mungkin perlu didata Proklim. Kami pun membuat grup Proklim DKI sehingga Bapak Ibu yang punya nomor WA bisa gabung tiap hari bisa dapat cerita-cerita. Pulau tadi apa? Pulau Pramuka. Kelapa, nanti ketemu Pak Karno tiap hari karena tiap hari beliau posting tentang pengelolaan sampah, komposter dan sebagainya. Sementara saya pun juga ada di grup itu sehingga Bapak Ibu ketemu saya bukan hanya sekarang. Ada Pak di grup ini, Pak, grup Bank Sampah DKI. Ada. Iya. Itu kan khusus sampah. Iya. Nah ini
ya silakan aja khusus sampah, oke. Tapi juga kalau problem itu ya sampah ya semuanya. Nanti silakan aja kalau ibu ada nomor dimasukkan, bisa minta tolong Bu Riza, atau kalau mau catat nomor saya sekarang bisa, nanti saya simpen, saya masukkan ke situ. Ada yang pengen nomor saya nggak? Siapa tahu nanti piknik ke Jogja baru ingat, oh iya ya ini rumahnya Pak Pun di sini nih, gitu. Pak, kami lagi di Malioboro, jemput Pak. Nanti ceritanya gimana Pak, jemput istri orang. Nomor saya silakan kalau mau dicatat 08180 272 6112. Pak Muhammad Kundarto, UPN Jogja, atau tim teknis Proklim KLHK. Jadi sehari-hari saya dosen di kampus UPN Jogja pertanian, tapi di kegiatan Proklim saya membantu kegiatan di kementerian, tim teknis. Tim teknis itu tim bagian yang mikir-mikir, Bu. Oh, jadi misalnya kayak tadi PAH itu gimana, ini gimana, itu bagian mikir ke situ. Nah, ini saya kesini atas fasilitasi Pak Kominer sama Bu Riza. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi ke sini, tapi kan tidak tiap hari ya Bu ya. Tapi kalau ada grup WA, siapa tahu ada grup WA Kepulauan Seribu, saya dimasukkan ke situ, kita bisa ngobrol tiap hari. Nanti yang Pulau Kelapa tadi, Pak ini Pak, bank sampah kami, Pak ini kas kami yang 6 juta Pak, itu bisa dipamerkan di foto, screenshot, itu kan asik tuh. Jadi memotivasi yang lain. Kalau komitmennya sini mau dibuat bank sampah, ya harusnya warga paling tidak di ruangan ini, oh ya, saya nggak mau jual ke yang lain deh, ini biar nanti dikelola oleh bank sampah di RW 1 dan RW 2. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, dari teman-teman PPSU